Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Baiklah siswa-siswi sekalian, silakan disimak penjelasan materi berikut ini. Siswa-siswi sekalian, ini adalah gambar seorang tokoh matematikawan yang populer di bidang kalkulus, namanya adalah Leibniz atau nama lengkapnya Gottfried Wilhelm von Leibniz, yang populer tahun 1646 sampai dengan 1716. Ia adalah seorang ilmuwan, filosof, matematikawan, diplomat, pustakawan, dan juga pengacara berkebangsaan Jerman keturunan Czech. Menurut catatannya, terobosan sangat penting terjadi pada 11 November 1675 ketika ia mendemonstrasikan kalkulus integral pertama kalinya untuk menghitung luas daerah di bawah fungsi Y sama dengan X. Ia juga memperkenalkan beberapa notasi dalam kalkulus yang tetap digunakan sampai sekarang. Sekarang kita belajar materi tentang integral fungsi. Setiap hari tentu saja kita sering melakukan aktivitas yang saling berkebalikan seperti naik dan turun, maju dan mundur, menghirup udara dan menghembuskan udara, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam matematika, kita mengenal operasi yang saling berkebalikan atau saling invers, seperti pengurangan dengan penjumlahan, pembagian dengan perkalian, pemangkatan dengan penarikan akar, dan sebagainya. Nah, kalian pernah mempelajari turunan dari sebuah fungsi. Lalu, operasi apakah yang merupakan kebalikan atau invers dari turunan? Kalian tentu masih ingat bahwa turunan dari sebuah fungsi fx kita tulis f aksen x. Nah, seandainya diketahui sebuah fungsi fx adalah turunan dari sebuah fungsi fx, di mana di sini simbolnya menggunakan huruf f besar atau f kapital, bagaimana kita dapat menentukan fungsi fx tersebut? Yang pertama, integral sebagai anti turunan. Jika f aksen x, di mana f-nya di sini huruf kapital, sama dengan fx, f-nya huruf kecil, maka fx adalah anti turunan atau anti derivatif dari fx. Jika y sama dengan fx, maka dy per dx sama dengan f aksen x. Jika hanya jika dy per dx sama dengan fx, sedemikian sehingga dy sama dengan fx dx, sehingga kita peroleh integral dari dy sama dengan integral fx dx. Di sini kedua ruas kita integralkan, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga hasil integralnya kita peroleh y sama dengan integral fx dx. Jika dfx per dx sama dengan fx, maka integral dari fx dx sama dengan fx plus c untuk setiap bilangan real c. Proses mendapatkan dy per dx dari y dalam kurung suatu fungsi x disebut sebagai diferensial. Sedangkan proses mendapatkan y dari dy per dx disebut integral. Lambang yang seperti ini adalah simbol integral. Fx disebut sebagai integran dan integral fx dx disebut integral tak tentu, dan dibaca integral dari fx terhadap x. Jadi dari persamaan integral fx dx sama dengan fx plus c, turunan dari ruas kanan adalah integran di ruas kiri. Yang kedua, rumus-rumus integral tak tentu. Bagian A, integral dari dx sama dengan x plus c. Bagian B, integral dari a dx sama dengan ax plus c. Bagian C, integral bentuk pangkat, di mana penjelasannya untuk setiap bilangan real dengan nilai n tidak sama dengan negatif 1,
berlaku bahwa integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 plus c. Contohnya, integral x pangkat 4 dx ini sama dengan berapa? Jadi alternatif penyelesaiannya, integral x pangkat 4 dx karena ini merupakan bentuk pangkat, maka kita menggunakan rumus integral yang bentuk pangkat tadi, yaitu integral x pangkat n dx, di mana n-nya tidak sama dengan negatif 1. Di sini n-nya adalah 4 dan 4 ini tidak sama dengan negatif 1, maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus integral bentuk pangkat tadi, yaitu 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 plus c. Jadi kita peroleh sama dengan 1 per 4 tambah 1 dikali x pangkat 4 tambah 1 plus c. Jadi sama dengan 1/5 x pangkat 5 plus c. Itulah hasil dari integral x pangkat 4 dx. Contoh yang kedua, integral dari 1 per x pangkat 3 dx ini sama dengan berapa? Jadi alternatif penyelesaiannya, integral dari 1 per x pangkat 3 dx kita ubah dulu menjadi integral x pangkat negatif 3 dx. Jadi bentuk x pangkat negatif 3 ini sama dengan 1 per x pangkat 3. Setelah itu kita perhatikan bentuk integralnya. Ini masih sama bentuk integralnya dengan contoh 1 tadi, yaitu integral x pangkat 4. Jadi ini adalah integral bentuk pangkat, di mana pangkatnya adalah negatif 3. Jadi negatif 3 ini sebagai nilai n. Dan n-nya ini kan tidak sama dengan negatif 1. Berarti kita masih bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus integral bentuk pangkat tadi. Sehingga kita peroleh sama dengan 1 per min 3 tambah 1 dikali x pangkat min 3 tambah 1 plus c. Jadi sama dengan 1 per negatif 2 dikali x pangkat negatif 2 plus c. Jadi sama dengan 1 per negatif 2 x pangkat 2 plus c. Jadi itulah hasilnya untuk integral dari 1 per x pangkat 3 dx. Contoh yang ketiga, integral x akar x dx sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian, integral x akar x dx ini kita ubah dulu menjadi bentuk integral berpangkat. Jadi bentuk integral berpangkatnya adalah integral x pangkat 3 per 2 dx, di mana x pangkat 3 per 2 ini diperoleh dari hasil perkalian x dikali akar x. Akar x itu sama saja dengan x pangkat 1/2. Kemudian dikalikan dengan x atau x pangkat 1, maka pangkatnya dijumlahkan, yaitu 1 ditambah 1/2. Jadi hasilnya adalah 3/2, sehingga kita peroleh x pangkat 3/2. Selanjutnya, integral x pangkat 3/2 dx ini kita menggunakan rumus integral bentuk berpangkat, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 plus c, di mana nilai n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Maka dari konsep tersebut kita peroleh sama dengan 1 per 3/2 ditambah 1 dikali x pangkat 3/2 tambah 1 plus c. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 5/2 dikali x pangkat 5/2 plus c. Bagian D, integral perkalian skalar. Untuk setiap bilangan real k, berlaku integral k dikali fx dx sama dengan k dikali integral fx dx. Jadi k ini adalah bilangan skalar ya, sebuah bilangan. Jadi lebih tepatnya merupakan bilangan real. Contohnya, integral 4x pangkat 3 dx sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian, integral 4x pangkat 3 dx, di sini yang menjadi nilai k adalah 4. Jadi 4 ini adalah nilai skalarnya atau nilai k-nya. Jadi berdasarkan konsep integral perkalian skalar, maka kita bisa tuliskan sama dengan 4, kemudian dikali dengan integral x pangkat 3 dx. Setelah itu kita peroleh sama dengan 4 dikali dengan hasil integral x pangkat 3 dx.
yaitu dalam kurung 1/3 tambah 1 dikali X pangkat 3 tambah 1, kemudian ditambahkan C. Kemudian hasil dari penyederhanaan yang dalam kurung ini adalah 1/4 X pangkat 4, jadi sama dengan 4 dikali dalam kurung 1/4 X pangkat 4 plus C. Kemudian 4 ini kita kalikan dengan 1/4 yang di dalam kurung, jadi kita peroleh 4/4 atau sama dengan 1. 1 dikali X pangkat 4, hasilnya adalah X pangkat 4, kemudian ditambah C, jadi hasil akhirnya dari integral 4X pangkat 3 dx ini adalah sama dengan X pangkat 4 plus C. Bagian F, integral dengan metode substitusi. Pengintegralan dengan metode substitusi memiliki cara penyelesaian menggunakan pemisalan sebagai pengganti sementara sebagian atau seluruh fungsi yang akan diintegralkan. Bentuk umumnya adalah integral fu dikali du per dx dikali du sama dengan integral fu du. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita akan menentukan integral dari ax tambah b pangkat n dx. Alternatif penyelesaiannya, kita misalkan u sama dengan ax tambah b, kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita turunkan. Turunan dari u adalah du, turunan dari ax tambah b adalah adx. Sehingga dari persamaan ini kita bisa peroleh dx-nya sama dengan 1/a dikali du. Dengan demikian, integral dari ax tambah b pangkat n dx setelah dimisalkan bisa kita tulis menjadi sama dengan integral u pangkat n dikali 1/a dikali du. Jadi sama dengan 1/a dikali integral u pangkat n du. Sama dengan 1/a dikali 1/n tambah 1 dikali u pangkat n tambah 1 plus c. Jadi khusus yang 1/n tambah 1 dikali u pangkat n tambah 1 ini hasil dari integral u pangkat n du. Kemudian hasil perkalian dari 1/a dengan 1/n tambah 1 kali u pangkat n tambah 1 plus c sama dengan 1/a dikali n tambah 1 dikali u pangkat n tambah 1 plus c. Jadi sama dengan 1/a dikali n tambah 1, kemudian u tadi kita sudah misalkan ax tambah b, sehingga menjadi dalam kurung ax tambah b pangkat n tambah 1 plus c. Jadi itulah hasil dari integral ax tambah b pangkat n dx yang kita cari hasilnya dengan menggunakan integral metode substitusi. Berikutnya contoh yang kedua tentang integral substitusi, yaitu kita akan mencari integral dari x tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 pangkat 4 dx. Alternatif penyelesaian, kita misalkan dulu u-nya sama dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 1. Lalu ruas kiri dan ruas kanan kita turunkan. Turunan dari u adalah du. Turunan dari x kuadrat tambah 2x tambah 1 terhadap x adalah 2x tambah 2 dx. Dari sini kita peroleh du sama dengan 2 dikali x tambah 1 dx, di mana 2 dikali x tambah 1 ini adalah bentuk dari 2x tambah 2, di mana angka 2-nya di sini sama, kita keluarkan sehingga menjadi 2 dikali x tambah 1. Kemudian kita balik, dari sini kita dapatkan dx-nya sama dengan 1/2 dikali x tambah 1 du. Setelah kita misalkan, maka integral dari x tambah 1 dikali x kuadrat tambah 2x tambah 1 pangkat 4 dx ini bisa kita tulis menjadi sama dengan integral x tambah 1 kali u pangkat 4 kali 1/2 kali x tambah 1 du. Dari sini bisa kita tulis menjadi sama dengan 1/2 dikali integral x tambah 1 kali u pangkat 4 dikali 1/x tambah 1 du. Kemudian kita coret x tambah 1-nya, karena x tambah 1 bagi x tambah 1 ini kan habis dibagi, hasilnya adalah 1, sehingga kita dapatkan sama dengan 1/2 kali integral u pangkat 4 du. Kemudian kita integralkan lagi u pangkat 4 du nya, kita peroleh sama dengan 1/2 kali 1/2
4 tambah 1 kali U pangkat 4 tambah 1 plus C. Jadi sama dengan 1/10 U pangkat 5 plus C. Kemudian kita substitusikan U-nya tadi dengan S kuadrat tambah 2S tambah 1. Jadi menjadi sama dengan 1/10 kali S kuadrat tambah 2S tambah 1 pangkat 5 plus C. Jadi itulah jawaban dari hasil integral pada contoh 2 ini. Demikianlah siswa-siswi sekalian penjelasan singkat tentang materi integral tak tentu fungsi aljabar. Berikut ini adalah rangkuman materi yang telah kita pelajari tadi. Silakan kalian baca sendiri atau dicatat di bukunya masing-masing. Dan juga Pak Guru berikan soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah untuk mengasah kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal latihan tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Cukup sekian siswa-siswi sekalian, atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.